Komunitas pecinta anjing dari Animal Hope Shelter Indonesia dan pihak kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Penggerebekan dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Benar saja, saat membuka pintu salah satu ruangan, petugas mendapati ada sekitar 64 ekor anjing yang dibungkus ke dalam karung dalam posisi terikat tali. Puluhan anjing yang diduga didapatkan dari Bali ini rencananya akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya menggunakan angkutan truk. Nantinya anjing-anjing ini akan dijual ke sejumlah pedagang seharga Rp200.000 untuk diolah dan dikonsumsi. Padahal anjing-anjing dari Pulau Bali ini berbahaya untuk dikonsumsi karena dikhawatirkan menyebarkan virus rabies. Penampungan anjing yang rencananya akan dikirim ke Solo. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali. Kita mengetahui dari Bali karena sudah diikuti oleh tim pecinta anjing dari Surabaya. Penyelundupan dari Bali di mana daerah yang zona merah, anjing tidak boleh keluar dari Bali dan tidak boleh masuk dari Bali karena Bali masih masuk kawasan zona merah rabies. Tapi ternyata mereka bisa membawa anjing untuk diselundupkan dan diperjualbelikan ke Solo. Guna proses penyelidikan, sopir dan pemilik rumah kini diamankan tim unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Selain mengamankan sopir dan pemilik rumah, petugas juga mengamankan truk yang akan digunakan untuk mengirim anjing, sementara puluhan anjing yang akan diselundupkan dirawat oleh komunitas pecinta anjing. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Hendak membeli token listrik, seorang emak-emak di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban jambret telepon genggam. Sebaliknya pemirsa, di Bondowoso, seorang emak-emak nekat mencuri dompet pemilik toko, berpura-pura sebagai pembeli. Kamera pengawas merekam aksi seorang penjamret telepon genggam milik emak-emak di Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor tiba-tiba menghampiri korban yang pada saat itu sedang berjalan seorang diri. Melihat telepon genggamnya diambil, korban pun berusaha mengejar pelaku, namun pelaku kabur melarikan diri. Korban mengatakan jika dirinya yang saat itu akan membeli token listrik, tak menyangka akan jadi korban jambret. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera ditangkap. Di jalan sepi gitu, saya menuju ke warung, ya tiba-tiba nggak tahu kenapa ada motor lewat, main ambil aja gitu. Terus langsung saya spontan teriak maling, karena nggak ada orang, banyak yang di jalan raya situ ya separuhnya mungkin entah ngejar, entah gimana, karena motor tuh udah cepet banget. Berbeda dengan di Bondowoso, Jawa Timur, seorang emak-emak nekat mencuri dompet pemilik toko di sebuah toko baju di Kelurahan Taman Sari, Kota Bondowoso. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura memilah dan akan membeli baju. Usai merogoh tas dan mengambil dompet, emak-emak ini pun kabur membawa dompet hasil jualan. Merasa rugi, pemilik telah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Bondowoso, Jawa Timur, tim liputan melaporkan. Diduga pengaruh minuman keras, dua kelompok warga di Ternate terlibat bentrok hingga mengakibatkan satu orang tewas. Sementara di Jakarta, seorang anak jadi korban perampasan cincin emas setelah diperdaya seorang wanita yang berkedok meminta bantuan korban. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Saya Pis Grebek, sampai jumpa lagi. Dua kelompok di sekitar industri nikel Desa Lelilev Sawai, Halmahera Tengah terlibat bentrok. Mereka saling serang dan lempar batu hingga memicu kepanikan warga. Pengaruh miras diduga jadi pemicu bentrokan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia akibat tertusuk di bagian dada kiri. Bentrokan ini juga menyebabkan sejumlah orang terluka akibat sabetan parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Polisi menangkap 3 orang termasuk pelaku penusukan. Kericuhan terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat acara debat kandidat kedua berlangsung.
Tak hanya saling ejek, massa juga terlihat saling lempar dengan menggunakan batu hingga kayu. Akibat insiden ini, 3 orang dari kedua massa terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Untuk mencegah kericuhan membesar, polisi dan TNI langsung memukul mundur kedua massa. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman kamera pengawas salah satu perumahan di kawasan Meruya ini, korban dan pelaku terlihat tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak berkeliling oleh seorang wanita yang tak dikenal sebelum dibawa keluar dari area perumahan. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemani membeli kado anaknya yang sedang berulang tahun. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku.